Kita mestinya masih ingat, dulu ketika masih berkuasa, Pak Jokowi dengan gagah pernah sesumbar kalau dia tahu siapa-siapa saja mafia migas yang hobi mengimpor minyak dan gas. Lain yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu saya kira tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Tapinya nih, sekarang ketika mencuat kasus impor BBM dan Pertamax oplosan yang konon bisa merugikan rakyat Indonesia sampai hampir 200 triliun per tahun, kasus yang terjadi di era kepemimpinannya, kasus yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, apa yang sekarang dikatakan sama Pak Jokowi? Terkait blending. Ya kalau ada kejurukan sudah dikebut dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak blending? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Inkonsistensi soal ketidakkonsistenan, kita tahu Pak Jokowi seperti apa. Dia inilah politisi ulung yang mendapat julukan populer, sen kiri belok kanan. Pak Jokowi adalah politisi yang konon ucapannya selalu tidak konsisten. Makanya, soal kasus-kasus korupsi, soal niat dia memberantas mafia migas, apakah sekarang kita masih bisa percaya sama dia? Apakah kita masih bisa mempercayai kata-kata dari Pak Jokowi? Gimana kalau menurut kalian? Lalu soal kasus korupsi di Bank BJB yang kemungkinan melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Kita juga bisa mencatat pujian setinggi langit yang dulu diucapkan oleh Pak Jokowi ketika mendukung Kang Emil di pemilihan Gubernur Jakarta di tahun 2024 kemarin. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Dulu, Pak Jokowi mengaku mendukung Kang Emil karena tahu soal rekam jejak Kang Emil. Dia tahu soal rekam jejak Kang Emil yang bagus, sehingga layak didukung menjadi gubernur. Tapi sekarang, setelah rumah Kang Ridwan Kamil digeledah sama KPK terkait kasus korupsi di Bank BJB yang konon melibatkan orang-orang di sekitarnya, apa yang dikatakan sama Pak Jokowi soal Kang Ridwan Kamil sekarang ini? Kalau melihat sosok Pak Ridwan Kamil Pak selama menjabat itu, apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya saya kan nggak tahu. Kaget nggak Pak dengar pertama kali kabar? Sangat kaget. Omongan politisi konon memang nggak bisa dipercaya. Omongan mereka keluar sesuai dengan kepentingan politik mereka saja. Nggak cuma Pak Jokowi yang seperti itu, yang omongannya nggak bisa dipegang. Mungkin hampir semua politisi seperti itu. Tapi di antara semua politisi, tampaknya memang Pak Jokowi ini yang paling mahir dalam urusan tipu-menipu ini. Makanya sampai-sampai kemudian muncul julukan populer, sen kiri, belok kanan. Sebuah istilah yang dipopulerkan oleh politisi P3, yakni Gus Romi, Muhammad Roma Hurmuzi. Jauh sebelumnya, majalah Tempo pernah membuat cover yang menyindir Pak Jokowi yang suka berbohong ini, yang nggak konsisten antara omongan dan tindakannya ini. Mereka menampilkan Pak Jokowi dengan bayangannya yang berhidung panjang seperti Pinocchio, boneka yang hidungnya bakal memanjang kalau berbohong. Ketika itu, majalah Tempo mengulas ingkar janji Pak Jokowi kepada para penggiat anti korupsi soal pemilihan pimpinan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Waktu itu, Pak Jokowi sempat berjanji akan memperkuat KPK. Tapi pada kenyataannya, dia ikut arus melemahkan komisi tersebut.
Soal kebiasaan berbohong Pak Jokowi, ini kemudian mendapatkan pengukuhan dalam karya patung yang dibuat oleh seniman Mas Butet Kertarejasa. Patung tersebut menampilkan lelaki kurus dengan pakaian Raja Jawa seperti yang pernah dipakai oleh Pak Jokowi. Uniknya, lelaki tersebut punya hidung yang panjang seperti Pinocchio. Karya ini memang tidak menyebutkan bahwa patung tersebut adalah gambaran dari Pak Jokowi. Tapi kecerdasan kita tentunya bisa menarik garis hubungan di antara patung tersebut dan kritik kepada Pak Jokowi. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan atau ulasan atau pencerahan dari saudara kita Rini Bedoyo mengenai sikap Joko Widodo atau mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Ini sangat menarik teman-teman. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kita yang kita tidak mengetahui dalam sifat atau karakter Jokowi yang tidak konsisten dalam perkataan ataupun segi politik. Tentu kita tidak pernah bosan-bosan untuk mendengarkan berita politik yang saat ini, tentu mengenai dalam kasus korupsi. Nah, yang baru-baru ini tentu kita sudah mendengarkan atau dikagetkan. Jokowi dulunya mendukung Ridwan Kamil dalam pilkada di tahun 2024, bahwasanya dia mengatakan, dengar, kenapa saya memilih Ridwan Kamil? Tentu karena rekam jejaknya. Namun sekarang beberapa hari yang lalu bahwasannya RK dinyatakan diperiksa oleh KPK atau diledek rumahnya. Nah, tentu kita bisa lihat dalam situasi politik ini adanya permainan-permainan. Apakah di masa Joko Widodo memimpin Republik Indonesia ini masih banyak yang koruptor? Tentu penjelasan dari saudara Rini Bedoyo ini tentu mengenai banyaknya korupsi di negara kita yang kita cintai ini. Tentu kenapa Mbak Rini Bedoyo ini mengatakan bahwasanya Jokowi sangatlah berbohong? Ya, karena dalam perkataannya ataupun segi politiknya tentu Jokowi sering kerap berbohong dalam publik. Tentu apakah dia tidak menyadari rekam jejak atau rekam media tentu akan diingat oleh masyarakat? Apakah Jokowi tidak merasa sadar bahwasanya dalam perkataan atau sikap politiknya yang sering tidak konsisten? Tentu kita bisa lihat dalam perkataannya bahwasanya dia tahu para koruptor, namun sekarang Jokowi tidak mengetahuinya. Apakah layak seperti seorang pemimpin seperti itu? Nah, walaupun dia tidak menjabat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi kita sebagai masyarakat tentu tidak akan lupa dengan perkataan-perkataannya kepada masyarakat. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita, bagaimana tanggapan mereka mengenai berita atau informasi atau ulasan dari Rini Bedoyo mengenai sikap yang tidak konsistennya seorang pemimpin, yaitu mantan presiden kita, yaitu Joko Widodo. Dari saudara Darsman Darwis, jalan satu-satunya KPK segera usut kekayaan Jokowi dan keluarganya demi kebersihan NKRI. Nah, saya sedikit memberikan tanggapan komentar dari saudara-saudara kita ini, bagaimana dia mengatakan usut, tuntaskan dan berikan KPK untuk memeriksa kekayaan Jokowi dan keluarganya. Nah, di masa jabatan Jokowi tentu Jokowi lah yang memilih ketua KPK tersebut. Nah, apakah? Nah, ini akan menjadi pertanyaan masyarakat yang akan lebih tajam terhadap KPK. Apakah KPK mampu untuk segera memeriksa kekayaan Joko Widodo? Apakah mampu? Itu tantangan bagi KPK. Nah, tentu kita berharap KPK untuk segera memeriksa
Apakah ada permainan di saat masa jabatan Jokowi? Apakah Jokowi ada menyimpan sesuatu dalam kekayaannya tersebut? Tentu ini adalah tugas KPK. Karena sering berbohong, bicara benar pun masyarakat tidak percaya lagi. Itu hukum alam begitu. Tentu ketika kita berbicara tentang kebohongan, tentu masyarakat apapun yang kita ucapkan ketika kita sudah tercap sebagai pembohong, maka kita akan dianggap selalu berbohong dan masyarakat akan tidak percaya. Harus diadili, merusak negara ini, merusak korupsi dan koruptor, yang negara hancur diadili. Yang setuju? Tentu saya setuju, karena para koruptor ini tentu harus dibasmi dan dipenjara dan dihukum mati, dan aset-asetnya harus disita dan dikembalikan terhadap negara. Nah, siapapun yang sudah merusak NKRI ini harus diperiksa dan diadili, siapapun dia. Baru tahu ada wanita berani berkritis seperti host ini. Tentu Rini Bedoyo yang saya favoritkan, tentu dia sangat kritis dan memberikan tanggapan-tanggapan atau ulasan-ulasan yang sangat berani, menarik, berani. Tentu kita sudah mendengarkan. Kalau ada uangnya, kalau tidak ada uangnya, tidak tahu. Dia saja tidak tahu ijazah aslinya di mana, sampai sekarang tidak tahu. Tidak ada yang bisa dipercaya dari seorang pengkhianat dan perusak demokrasi, konstitusi, hukum, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa Jokowi dianggap sebagai pengkhianat? Tentu bermula di saat Jokowi mendukung salah satu paslon pada Pilpres 2024. Pada saat itu Pak Jokowi sebagai kader partai PDIP, sedangkan partai PDIP mengusung salah satu calon, yaitu Ganjar Pranowo. Pada saat itu Jokowi masih kader partai PDIP dan berbarengan dengan anaknya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Namun pada saat itu Jokowi malah meninggalkan partai PDIP yang telah membesarkan namanya sejak dulu sampai besar, sampai 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun Jokowi tega meninggalkan partai PDIP dengan alasan, ya tentu saya tidak bisa menjelaskan, namun teman-teman juga tahu alasannya apa. Tentu alasannya ya Pak mendukung salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Menjabat 2 periode hanya mewariskan utang dan catur marut negeri dengan maraknya praktek-praktek korupsi di BUMN. Hanya untuk kepentingan keluarga, kini rakyat susah menderita sudah benar-benar sangat terasa. Asumsi saya, orang yang takut sama Jokowi adalah orang-orang tersandar dalam arti korupsi, dan Jokowi punya bukti kartu asnya. Nah, ketika Jokowi mempunyai kartu asnya, kenapa Jokowi tidak membongkar? Nah, tentu kalau dia cinta NKRI, cinta Indonesia, bagaimana Indonesia lebih maju ke depannya, ya harus berani dong membongkar, jangan disembunyi-sembunyikan. Apakah dia punya kartu asnya? Ya harus berani, teman-teman. Dulu aku sangat mengagumi Jokowi. Nah, ini pendukung Jokowi dari Risman Barat. Sangat mengagumi, tapi seiring waktu di saat dia mulai mengorbitkan anaknya dan omongan yang esok tempe, sore dele, serta menantu dan keluarga lainnya, rasa kagum saya jadi hilang tanpa bekas. Saya juga sebagai pendukung Jokowi pada Pilpres 2019, saya kecewa karena saya mengagumi Jokowi pada masa jabatannya memimpin NKRI ini, yang secara terang-terangan dia turun kepada masyarakat dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Namun pada ambisi ingin berkuasa, dia rela mengorbankan segala cara untuk mencalonkan anaknya pada Pilpres 2024 kemarin. Tentu menang saja, tentu dia menang, tapi apakah di masa jabatannya ini, di masa berakhir jabatannya ini, di masa dia sebagai masyarakat jelantah, tentu dia tidak akan diam. Pernah dia berkata bahwasanya tidak akan terjun ke dunia politik, dia akan kembali ke Solo sebagai masyarakat biasa. Namun pada saat ini dia makin merajalela dan makin berkembang politiknya, dan bahkan ada partainya sendiri, yaitu Sumber TBK. Saya tidak tahu apa partainya, tapi mungkin teman-teman juga mengetahuilah.
Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.